Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi ya, masih dalam masa pandemi ini tetap kita harus waspada ya, dengan menerapkan 3M, yaitu 1, masker, kemudian Menjaga tangan, menjaga jarak. sip, bagus sekali. Ya. Baik, pada kesempatan hari ini di Jam Bahasa Indonesia ya, kita akan meneruskan pembelajaran kita. Namun sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa Ustaz. Ya, baiklah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar dan kalian mendapatkan ilmu. Amin ya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Silakan. Untuk memimpin. Semuanya untuk tangannya ini aja. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik. Terima kasih. Silakan untuk ikut kembali. Baiklah anak-anak, demikian dengan lagu Saraya ya, itu adalah menurut perasaan. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kalian sepertinya lengkap ya, cuman bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Oh iya, Nisa. Dengan? Kita akan meneruskan pembelajaran kita. Kemarin kita membahas tentang teks eksposisi ya, untuk hari ini terus seperti itu. Jadi pembelajaran yang kemarin mungkin masih ingat kalian? Ya, Siti? Ya, struktur teks eksposisi. Struktur teks itu ada berapa? Ya, silakan. Ya, ada 3. Apa kira-kira? 1? Tesis. Ya, yang kedua apa? Rangkaian argumen. Yang ketiga? Penegasan ulang. Baik, bagus sekali. Berarti kalian di rumah betul-betul belajar ini. Coba sekarang tesis ya. Di dalam tesis itu ada apa? Ya, siapa tahu? Nah, ya isu. Ada isu, betul. Tepuk tangan untuk Guntur. Kemudian ada apa lagi? Ada isu, kemudian masalah. betul sekali. Ada masalah, bagus sekali. Ya, kemudian di rangkaian argumen. Rangkaian berarti ada apa? Lupa ya. Jadi di rangkaian argumen itu ada pendapat-pendapat, ya kan? Nah, berarti kalau pendapat-pendapat berarti lebih dari 1. Jadi di sana itu di rangkaian argumen itu banyak pendapat. Itulah yang disebut dengan teks eksposisi. Baik, kemudian ada penegasan ulang. Nah, di sana berarti oke, belajarnya ya nanti dibiarkan lagi karena kita sudah mau masuk materi baru ya. Jadi nanti kalau materi yang lama kita lupa ya bagaimana? Oke. Baik, tapi sudah bagus sekali ya. Jadi Riana, kemudian Guntur dan yang lain juga sudah ingat ya. Jadi di penegasan ulang itu ada rangkuman atau apa? Kesimpulan. Baik, ya. Jadi kemarin kita sudah menganalisis struktur, kalian sudah paham ya.
Jadi dalam penugasan juga kalian sudah Bapak kasih tugas kemarin ya, untuk membaca teks eksposisi di surat kabar, kemudian nilai, kemudian kalian pahami struktur. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan teruskan yaitu tentang unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Ya, sekali lagi, hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur kebahasaan. Sebelum kita mulai, jadi di sini akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan dan aspek lisan dalam teks eksposisi, artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah melalui proses pembelajaran dengan model scientific learning, ya, dan metode diskusi, kalian mampu untuk mengidentifikasi unsur kebahasaan teks eksposisi dan kalian mampu menganalisis unsur kebahasaan teks eksposisi didukung rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersifat komunikasi di dalam proses atau selama proses pembelajaran. Nah, itu ya anak yang akan kita capai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jadi kalian nanti akan mempelajari apa unsur-unsur kebahasaannya, kemudian kalian nanti mampu untuk menganalisis. Nah, kita silakan untuk dikeluarkan bukumu, ya. Kemudian kalian buka buku halaman 81. Ya, halaman 81. Kemudian kalian bisa mengunjungi situs internet kemarin di www.studiobelajar.com, ya. Mungkin kalian juga sudah mempelajari di sana. Dan kemudian ada situs apa lagi? Ada ruang guru, ya. Jadi Bapak sudah percaya dengan kalian, pasti sudah membukanya. Baik. Jadi sebelum ini silakan untuk diamati dulu, dibaca dengan cermat, ya. Itu tentang materi unsur kebahasaan. Nah, coba silakan untuk diamati dulu. Kemudian halaman 83 ada contoh teks model, ya, di sana. Ada pariwisata di Indonesia, kalau nggak salah juga, ya. Silakan kalian amati dulu. Yang tidak membawa bisa keluarkan HP-nya, nak. Ya, silakan keluarkan HP-nya. Yang tidak membawa buku, silakan keluarkan HP-nya, bisa ngecek di situs internet tadi. Ya, baik. Sekarang kalian sudah pahami, kalian sudah amati. Coba sekarang perhatikan, kira-kira masalah apa yang kalian sulit di sana. Nah, jadi kalian sudah paham tentang materi yang halaman 81 tentang unsur-unsur itu? Ya, coba. Ada berapa unsur kebahasaan teks eksposisi? Di halaman 81. Ada apa kira-kira di sana? Ya, Siti. Kata kerja teknis, kata kausalitas, kata kerja mental, kata tunjukan, kata persuasi. Baik, terima kasih. Bagus sekali Siti. Oke. Yang lain ada yang menambahkan? Oke, di sana ada kata teknis. Apa kata teknis? Kalian ada yang tahu? Peristiwa. Kata teknis itu peristiwa. Ya, boleh. Ada yang lain lagi pendapatnya? Belum paham? Belum. Baik.
Jadi kata teknis itu ya, atau di sana disebutkan adalah kata peristilahan ya. Peristilahan yaitu ada apa? Kata-kata yang merujuk kepada topik yang kita bahas. Misalnya teks eksposisi itu membahas tentang topik kesehatan misalnya ya. Berarti di sana ada kata teknis bidang kesehatan. Misalnya ya ada kata apa? Dokter, kemudian perawat dan sebagainya, itu adalah kata-kata teknis bidang kesehatan. Baik, sebelum kita lanjutkan, coba kalian amati, Bapak akan menyampaikan penjelasan di sini. Ya. Nah, jadi perhatikan bahwa unsur-unsur kebahasaan itu ada kata teknis, betul yang disampaikan teman Musiti tadi. Nah, kemudian yang kedua menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas, ya, ditandai dengan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, ya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis, ada sebelum itu, kemudian, pada hakikatnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata kerja mental atau mental verbal, ya. Ya. Kemudian di sini ditandai dengan diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, dan sebagainya. Nah, kemudian ada apa ini? Tadi yang mesti dibaca. Di sini ditandai dengan berdasarkan data, merujuk pada pendapat dan sebagainya. Kemudian ada kata-kata persuasif. Nah, di sini misalnya ada kata hendaklah, sebaiknya, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini untuk lebih jelasnya, coba perhatikan. Nah, satu, kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas, ya, yang Bapak sampaikan tadi. Nah, coba si Ferdi, coba dibaca yang karena apa contohnya ini? Olahraga tidak hanya baik kesehatan tetapi juga mencegah masalah kesehatan yang diderita seperti stroke dan diabetes, depresi, hipertensi, radang sendi hingga kanker. Iya, betul. Jadi yang Bapak jelaskan tadi bahwa kata teknis dalam bidang kesehatan ini Bapak contohkan ya. Nah, di sini yang Bapak tandai dengan biru ini adalah kata-kata teknis bidang kesehatan, misalnya olahraga. Kemudian apa lagi? Ada stroke, ada diabetes, ada depresi, kemudian radang sendi. Ini yang dimaksud dengan kata teknis bidang kesehatan. Nah, ada kata teknis bidang yang lain banyak. Ada pendidikan, kemudian ada lingkungan, dan lain bidang ekonomi dan sebagainya. Ya. Baik, sekarang yang kedua, silakan si Ayu dibacain kerasnya, silakan. Jika kamu kurang tidur saja, rasa kantuk sangat mungkin dirasakan. Jika kamu mengantuk saat berkendara, akibat kecelakaan di jalan bisa terjadi. Di Amerika Serikat ada ribuan kematian yang disebabkan karena pengendaranya mengantuk saat mengemudi. Dulu sebelum dihuni oleh banyak penduduk, sungai di Banjarmasin airnya jernih. Namun seiring berjalannya waktu, air sungai di Banjarmasin berubah menjadi keruh. Ya, terima kasih. Jadi ini contohnya. Yang kedua adalah menggunakan kata kausalitas, ya, dan kata kronologis. Nah, kata kausalitas ini ditandai dengan kata jika, kemudian ada akibatnya tadi, kemudian disebabkan. Ini contoh paragrafnya seperti ini. Jika kamu kekurangan tidur, tentu saja rasa kantuk sangat mungkin dirasakan. Ya, seperti yang dibaca temanmu Ayu tadi. Ya. Nah, kemudian yang kata-kata kronologis di sini, contohnya yang dibaca temanmu Ayu tadi, sebelum, kemudian namun. Nah, ini
contoh di kata-kata kronologis. Dulu sebelum dihuni oleh banyak penduduk, sungai di Banjarmasin airnya jernih. Namun, ini adalah kata-kata bidang kata-kata kronologis untuk penduduk kronologis. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja mental atau mental verbal. Jadi kata kerja mental itu yang tadi ya tentunya kalian sudah mengetahui di sana. Yang sudah buka situs juga ada ya. Nah, baik, coba Siti, apa yang dimaksud dengan kata kerja mental? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK berpendapat bahwa vulkanik merupakan siswa yang termasuk dalam 25 satwa langka. Dari pendapat tersebut tentu saja keadaannya begitu memprihatinkan. Ya, bagus. Ini contohnya ya. Nah, Ya. Ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan kata kerja mental ini? Ada yang tahu? Belum ada ya. Baik. Sebenarnya di sana sudah ada ya di ruang guru ada, di bukumu juga ada. Kata kerja mental itu kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Nah, coba dipahami lagi, coba diamati. Ada kan di sana? Ya. Baik. Kemudian selanjutnya kata perujukan. tahun yang dikeluarkan oleh IUCN Ya. bekantan termasuk satwa langka dalam kategori langka spesies dengan status terancam punah setelah sebelumnya masuk ke dalam status rentan. Ya, jadi di sini kata perujukan ditandai oleh berdasarkan data. Ya, ini adalah tanda-tanda atau sebagai tanda kata perujukan. Baik. Kemudian ada kata persuasif. Ya, coba Mega, coba kalian baca. Kalau baca, coba ya keras. Membuat target minum air putih sebanyak 8 gelas per hari secara rutin adalah sebuah keharusan. Sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaiknya selalu membawa air putih saat berkendara, menonton TV, membaca buku. Dengan demikian air putih akan terasa banyak memberikan manfaat dalam hidup. Ya, jadi kata persuasif ditandai oleh sebuah keharusan dan sebaiknya. Nah, itulah ya kata-kata ataupun unsur kebahasaan teks eksposisi. Ya. Baik, sekarang untuk lebih memahami, ya, jadi di sini sudah Bapak sampaikan ada KBD. Jadi nanti kalian berdiskusi dulu. Di sana Bapak sampaikan ada sebuah teks model. Ya, nanti kamu analisis unsurnya. Ya, sesuai dengan contoh-contoh yang Bapak sampaikan tadi dan materi-materi yang sudah kalian pahami. Nah, nanti di dalam LKPD itu ya kalian bisa mencari sumber ya di situs yang sudah Bapak sampaikan tadi atau situs-situs yang lain boleh, dan buku kalian di sana ada. Ya, baik, silakan untuk membagi kelompoknya. Dikerjakan LKPD-nya, silakan untuk diamati. Di sana ada contoh teks model yang harus kalian bahas. Silakan, waktunya cukup panjang, anak. Waktunya 30 menit. Silakan.
diskusi sudah selesai, ya. Jadi sekarang kalian akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian, ya. Baik, silakan dari kelompok 1 untuk maju ke depan sini. Diperhatikan untuk kelompok lain, nanti kalian akan mendengar. Silakan. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil analisis unsur kebahasaan pada teks model yang berjudul Bias Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas, dengan topik ekonomi yang menjadi fokus pembahasannya. Kata teknis atau peristilahan dalam teks tersebut adalah A. Perekonomian global, B. Utang, C. Ekspor, D. Penanaman asing, E. Kuartal, D. Krisis global, H. Suku bunga, I. Defisit neraca, D. Inflasi. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi kausalitas, yaitu jika, karena, sebab. Terdapat pada kalimat A, jika dibandingkan pada triwulan kedua ini dengan periode yang sama tahun lalu, ekonomi Indonesia meningkat kurang lebih 6,4%. B. Sejumlah sektor ekonomi dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah. C. Hal ini tampak dari peningkatan kredit yang mencapai 26-28% sekaligus didukung oleh harga BBM yang rendah sebab masih subsidi oleh pemerintah. Menggunakan kata hubung kronologis, yaitu kata namun, terdapat pada kalimat namun pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mengalami bias atau anomali. Menggunakan kata kerja mental, yaitu berpendapat, terdapat pada kalimat A. Ia Salamuddin Daib berpendapat pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. B. Selarasan dengan itu, ekonomi Mirza Adit Yaswara berpendapat bahwa sejumlah sektor ekonomi dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah. Menggunakan kata perujukan, yaitu menurut pendapat, terdapat pada kalimat menurut A. Tony Prasetyantono, belanja pemerintah yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan. Menggunakan kata kerja persuasif, yaitu cukup membantu, sangat membantu, terdapat pada kalimat A. Belanja pemerintah yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi. B. Seiring dengan hal itu, tingkat inflasi yang berada di bawah 5% cukup membantu walaupun hal tersebut ada dampaknya. Ya, terima kasih kelompok 1, silakan untuk duduk. Nah, itu hasil dari kelompok 1 ya. Tadi sudah disimak dan didengarkan. Baik, silakan yang akan menanggapi. Pak. Iya, silakan dari kelompok 3. Ya, silakan. Menurut pendapat saya, kelompok 1 belum menyebutkan ekonom dalam kata teknis. Ya, kata ekonom ya. Belum disebutkan ya kelompok 1. Baik, silakan ditambah. Bagus. Silakan ada yang lain? Ya, Pak. Ya, sedikit. Masukan untuk kelompok 1. Masukan untuk kelompok 1 untuk kata kausalitas ada yang belum disebutkan, Pak. Apa itu, Nak? Kata apa? Kata sebab. Kata sebab. Ya, baik. Bagus sekali masukannya ya. Baik, kita tepuk tangan, kita kasih aplaus. Ada yang lain? Oke. Ada. Memang betul ada kata sebab. Hal ini disebabkan dampak dari peningkatan kredit yang mencapai 26-28%, sekaligus didukung oleh harga BBM yang rendah sebab masih disubsidi oleh pemerintah. Oke, baik. Bagus sekali. Jadi ini masukan buat kelompok 1 ya. Jadi silakan untuk ditambah-tambah. Ya, ternyata ada yang ketinggalan. Baik, bagus sekali. Jadi itu gunanya atau fungsinya ditanggapi oleh kelompok lain supaya hasil kita sempurna. Baik, sekarang kelompok 2. Silakan. Kelompok 2.
diskusi dari kelompok kami. Hasil analisis unsur kebahasaan pada teks model yang berjudul Bias Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas dengan topik ekonomi yang menjadi fokus pembahasannya. Kata teknis atau peristilahan dalam teks tersebut adalah A. Perekonomian global, B. Utang, C. Ekspor, D. Penanaman asing, E. Kuartal, F. Ekonom, G. Krisis global, H. Suku bunga, I. Defisit neraca. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi kausalitas yaitu jika, karena, sebab terdapat pada kalimat. A. Jika dibandingkan pada triwulan kedua tahun ini dengan periode yang sama tahun lalu, ekonomi Indonesia meningkat kurang lebih 6,4%. B. Sejumlah sektor ekonomi dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah. C. Hal ini tampak dari peningkatan kredit yang mencapai 26-28%, sekaligus didukung oleh harga BBM yang rendah sebab masih disubsidi oleh pemerintah. Menggunakan kata hubung kronologis yaitu kata namun, terdapat pada kalimat namun pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mengalami bias atau anomali. Menggunakan kata kerja mental yaitu berpendapat, terdapat pada kalimat A. Ia Salamuddin Daeng berpendapat pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. B. Selaras dengan itu ekonom Mirza Adityaswara berpendapat bahwa sejumlah sektor ekonomi dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah. Menggunakan kata perujukan yaitu menurut pendapat, terdapat pada kalimat menurut A. Tony Prasetyantono, belanja pemerintah yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan. Menggunakan kata kerja persuasif yaitu cukup membantu, sangat membantu, terdapat pada kalimat A. Belanja pemerintahan yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi. B. Seiring dengan hal itu tingkat inflasi yang berada di bawah 5% cukup membantu walaupun hal tersebut ada dampaknya. Sekian dari saya. Ya, kita kasih terus. Baik, tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, silakan untuk yang menanggapi. Ada? Oh ya, silakan kelompok 2. Sepertinya kelompok 2 belum ada kata inflasi dalam kata teknis. Oh ya, inflasi belum dimasukkan ya? Ya, dari Tidak ada masalah. oh ya, nggak ada masalah ya. Sudah cukup ya nomor 2. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kelompok 3. Nomor 3, silakan. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Menggunakan kata-kata teknis atau perselisihan yang berkenaan dengan topik yang dibahas dengan topik ekonomi yang menjadi fokus pembahasannya. Kata teknis atau peristilahan dalam teks tersebut adalah A. Perekonomian global, B. Utang, C. Ekspor, D. Penanaman asing, E. Kuartal, F. Ekonom, G. Krisis global, H. Suku bunga, I. Defisit neraca, J. Inflasi. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi kausalitas yaitu jika, karena, sebab terdapat pada kalimat A. Jika dibandingkan pada triwulan kedua tahun ini dengan periode yang sama tahun lalu, ekonomi Indonesia meningkat kurang lebih 6,4%. B. Sejumlah sektor ekonomi dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah. C. Hal ini tampak dari peningkatan kredit yang mencapai 26-28%, sekaligus didukung oleh harga BBM yang rendah sebab masih disubsidi oleh pemerintah. Menggunakan kata hubung kronologis yaitu kata namun, terdapat pada kalimat namun pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mengalami bias atau anomali.
Menggunakan kata kerja mental yaitu berpendapat terdapat pada kalimat A. Ia Salamuddin Daeng berpendapat pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. B. Selaras dengan itu ekonom Mirza Aditya Suara berpendapat bahwa sejumlah sektor ekonomi dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah. Menggunakan kata perujukan yaitu menurut berpendapat terdapat pada kalimat menurut Tony Prasetyantono, belanja pemerintahan yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan. Menggunakan kata persuasif yaitu cukup membantu, sangat membantu, terdapat pada kalimat A. Belanja pemerintahan yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi. B. Seiring dengan hal itu, tingkat inflasi yang berada di bawah 5% cukup membantu walaupun hal tersebut ada dampaknya. Baik, kita kasih upload untuk kelompok ini. Baik, terima kasih untuk Nadiana. Ada tanggapan kelompok lain? Oke, silakan. Menurut saya penerapan dari pendapat daya itu termasuk kata mental, Pak. Di kelompok 3 tidak tertulis ada yang cukup tidak. Baik, ada kata memaparkan dia di paragraf yang ketiga ya. Ya. Oke, silakan. Bagaimana kelompok 3? Tapi memaparkan bukan berpendapatan. Oke. Jadi ini antara memaparkan dan pendapat. Oke, baik. Gini, Bapak jelaskan ya. Jadi memaparkan itu sama dengan berpendapat atau menyatakan ya. Jadi untuk kelompok 3, maaf ini bisa ditambahkan nanti betul pendapat Suci ya. Jadi kata memaparkan sama dengan berpendapat. Boleh itu. Silakan nanti ditambahkan saja. Baik, kelompok 4. Silakan. Baiklah teman-teman, saya Silakan akan untuk diperhatikan. hasil diskusi kami. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas dengan topik ekonomi yang menjadi fokus pembahasannya. Kata teknis atau peristilahan dalam teks tersebut adalah A. Perekonomian global, B. Utang, C. Ekspor, D. Penanaman asing, E. Kuartal, F. Ekonom, G. Krisis global, H. Suku bunga, I. Defisit neraca, J. Inflasi. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Kausalitas yaitu jika, karena, sebab terdapat pada kalimat A. Jika dibandingkan pada triwulan kedua tahun ini dengan periode yang sama tahun lalu, ekonomi Indonesia meningkat kurang lebih 6,4%. B. Sejumlah sektor ekonomi dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah. C. Hal ini tampak dari peningkatan kredit yang mencapai 26-28%, sekaligus didukung oleh harga BBM yang rendah sebab masih disubsidi oleh pemerintah. Menggunakan kata hubung kronologis yaitu kata namun, terdapat pada kalimat namun pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mengalami bias atau anomali. Menggunakan kata kerja mental yaitu berpendapat, terdapat pada kalimat A. Ia Salamuddin Daeng berpendapat pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. B. Selaras dengan itu ekonomi Mirza Aditya Suara berpendapat bahwa sejumlah sektor ekonomi di dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah. Menggunakan kata perujukan yaitu menurut pendapat, terdapat pada kalimat menurut A. Tony Prasetyantono, belanja pemerintah yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan. Menggunakan kata kerja persuasif yaitu cukup membantu, sangat membantu, terdapat pada kalimat A. Belanja pemerintah yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi. B. Seiring dengan hal itu, tingkat inflasi yang berada di bawah 5% cukup membantu walaupun hal tersebut ada dampaknya. Ya baik, silakan. Bagus sekali. Silakan, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Menurut saya sudah bagus, cuma kata penanaman asing apakah masuk kata teknis? Penanaman asing. Asing. Ya, menurut kelompoknya Verdi, ini ada pertanyaan nih buat kelompok 4. Apakah masuk ke kata teknis bidang ekonomi? Bagaimana kelompok 4? Menurut kelompok kami, kata tersebut karena sama dengan kata investor asing
atau negara lain memberikan bantuan dengan negara kita. Ya, itu jadi kata kelompok 4 ya, berarti penanaman asing itu ternyata sama dengan apa tadi? Kata nah, apa namanya? Memberikan bantuan kepada negara kita yang disebut dengan apa? Investor asing. Betul. Jadi sama. Ada yang lain? Cukup? Ya. Sekarang kelompok terakhir, silakan. Kelompoknya tinggi. Hasil analisis unsur kebahasaan pada teks model yang berjudul Bias Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menggunakan kata-kata teknis atau peristilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas dengan topik ekonomi yang menjadi fokus pembahasannya. Kata teknis atau peristilah dalam teks tersebut adalah A. Perekonomian global, B. Utang, C. Ekspor, D. Penampang asing, F. Kuartal F. Ekonom, G. Krisis global, H. Suku bunga, I. Defisit neraca, J. Inflasi. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi kuasalitas, yaitu jika, karena, sebab, terdapat pada kalimat A. Jika dibandingkan pada triwulan kedua tahun ini dengan periode yang sama tahun lalu, ekonomi Indonesia meningkat kurang lebih 6,4%. B. Sejumlah sektor ekonomi dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah. C. Hal ini tampak dari peningkatan kredit yang mencapai 26 sampai 28%, sekaligus didukung oleh harga BBM yang rendah sebab masih disubsidi oleh pemerintah. Menggunakan kata hubungan kronologis yaitu kata namun terdapat pada kalimat namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mengalami bias atau anomali. Menggunakan kata kerja mental yaitu berpendapat terdapat pada kalimat A. Ia Salamuddin yang berpendapat pertumbuhan ekonomi ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. B. Selaras dengan itu, ekonomi Mirza Aditya Yaswara berpendapat bahwa sejumlah sektor ekonomi dalam negeri tumbuh karena didorong oleh suku bunga rendah. Menggunakan kata perunjukan yaitu menurut pendapat terdapat pada kalimat menurut A. Tony Prasetyatono, belanja pemerintahan yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan. Menggunakan kata-kata kerja persuasif yaitu cukup membantu, sangat membantu terdapat pada kalimat A. Belanja pemerintah yang lebih cepat dan besar juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi. B. Seiring dengan hal itu, tingkat inflasi yang berada di bawah 5% cukup membantu walaupun hal tersebut ada dampaknya. Ya, baik. Silakan. Baik. Silakan, ada komentar dari kelompok lain? Oh ya, Apriyadi. Sepertinya sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap ya? Baik, penilaian Apriyadi sudah lengkap. Ada yang lain? Ya, Bilita. Menurut saya kelompok 5 tidak menyebutkan kata ekspor. Ekspor, nah lupa kan kata ekspor. Nah, silakan untuk ditambah. Benar ya kelompok 5? Gak ada kata ekspor ya. Baik, terima kasih. Demikian hasil diskusi kalian yang sudah bagus sekali, komentar dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi silakan untuk ditambahkan demi sempurnanya hasil diskusi kalian. Baiklah, untuk selanjutnya tadi sudah kalian diskusikan materi hari ini. Jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Unsur kebahasaan ada berapa? Ya, ada satu apa? Kata teknis.
atau peristilahan. Kemudian yang kedua apa? Ya, kata-kata kausalitas. Yang ketiga, kata kerja mental. Yang keempat, ya, kata perujukan. Yang terakhir, ya, kata kerja persuasif atau kata-kata persuasif. Baik, nah jadi di situ, nah nanti untuk unsur-unsurnya ya itu bisa kalian analisa atau kalian cari di teks-teks model. Jadi ternyata coba anak, ternyata teks yang berjudul apa tadi? Hias Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Ternyata ada ya di dalamnya, ada kata teknis, ada kata kausalitas, ada kata verbal, mental, ada kata mental ya, verbal mental, kemudian ada perujukan dan juga ada kata persuasif. Jadi kesimpulannya bagaimana? Berarti model teks tersebut termasuk teks eksposisi. Baik, demikian. Untuk selanjutnya perhatikan, sudah di penghujung pertemuan kita. Kira-kira apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita? Berapa? Ya. Baik, tadi kalian sudah berdiskusi, ya. Sekarang apa kira-kira yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Ada, jadi? Saya menjadi paham tentang teks eksposisi, tentang unsur teks eksposisi. Unsur apa kira-kira? Unsur kebahasaan. Untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Saya menjadi paham tentang unsur-unsur kebahasaan eksposisi, Pak. Ya, bagus. Ada yang lain? Kira-kira? Duita mungkin? Saya jadi mengerti tentang menganalisis teks eksposisi. Menganalisis unsur kebahasaan teks eksposisi. Baik. Jadi anak-anak, pembelajaran kita mungkin cukup di sini dulu, namun sebelumnya ya kalian harus tetap belajar, mempelajari materi. Untuk selanjutnya nanti kalian akan menulis bagaimana menyajikan teks eksposisi itu. Nah itu bisa nanti kalian bisa browsing di internet juga, bisa kalian pelajari di. Nah anak-anak tadi kita sudah mempelajari materi pada kesempatan hari ini, yaitu tentang unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Jadi jangan lupa belajar yang rajin di rumah ya. Teman yang akan datang kita akan menulis tentang teks eksposisi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, silakan untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan untuk memulai pembelajaran. Siap, berat. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada bentuk yang telah berdoa. Baik, Bapak akhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.